Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam nama Tuhan kami Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita awali ibadah pada sore hari ini. Mari kita undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari
Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kami boleh memuji Kau Tuhan. Biarlah saat ini kami boleh memuji Engkau Tuhan. Karena Engkau yang patut kami sembah, Engkau yang patut kami tinggikan Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Engkau Allah kami. Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau yang sanggup Tuhan mengangkat kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Glory, haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau Yesus pada saat ini. Curahkan roh-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami saat Tuhan siap Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan. Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami senantiasa Tuhan memandang Engkau Yesus. Apapun keadaan kami Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa memuliakan Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami pulang Tuhan tidak akan sia-sia. Pada sore hari ini Engkau menjamah hati kami Tuhan, sehingga kami boleh pulang, boleh membawa berkat yang dari Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar kami akan memuji serta memuliakan nama-Mu. Urapi kami Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa berserah kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan ibadah pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Siap memuji Tuhan ya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Yesus, aku cinta padamu. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku hanya dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Amin. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan,
aku, Yesus Engkau juru muliku. Amin. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Amin. Saudara katakan, Yesus aku cinta padamu. Jangan hanya di mulut, tetapi lakukan bahwa Yesus segala-galanya bagi kita. Amin. Haleluya. Yesus, aku berkata namamu. Amin. Ku puji, ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Amin. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru muliku. Amin. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru muliku. Takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Amin. Bapak Ibu yakin bahwa Yesus menopang hidup kita? Percaya ya? Yakin. Puji nama Tuhan. Yes ya, amin. Mari kita angkat lagi satu pujian. Satseke aku ya Gusti. Amin. Ayo kita bangkit berdiri ya. Kita menyanyi sambil bergoyang ya. Kita menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini. Kita bersuka ya dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Satseke aku derek Gusti. Haleluya. Amin. Uripku amin. Tansah diberkahi. Oh haleluya. Hatiku ayam tenteram,
saya sendiri juga mengges-mengges kok. Tapi senang ya. Amin. Kita sukacita di dalam Tuhan ya. Amin. Kita sambung lagi dengan pujian Gandel Gusti. Amin ya. Kita nyanyi Gandel Gusti ya. Senang sekali Gandel Gusti. Haleluya. Haleluya. Gandel Gusti. Gandel Gusti. Gandel Gusti. Gandel Gusti. Amin. Saben dina dina wengi Gandel Gusti. Amin. Gandel Gusti. Gandel Gusti. Gandel Gusti. Ayo kita undang pakai berdiri ya, lebih enak ya. Saben dina dina wengi Gandel Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya. Selaminya. Yes, haleluya. Atiku rasa tentrem, atiku saya senang. Saben dina kula nggih Gandel Gusti. Amin. Haleluya. Amin. Amin ya. Kita goyang terus. Tidak akan berhenti. Tetap memuji Tuhan. Gandel Gusti. Gandel Gusti. Gandel Gusti. Haleluya. Amin. Saben dina dina wengi Gandel Gusti. Gandel Gusti. Gandel Gusti. Gandel Gusti. Asik. Gandel Gusti. Amin. Saben dina dina wengi Gandel Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya. Selaminya. Amin. Haleluya. Atiku rasa tentrem, atiku saya senang. Saben dina kula Gandel sapa? Gandel Gusti. Amin. Haleluya. Hari ini kesempatan bagi saudara sekalian untuk kita bersaksi dan bersiap. Haleluya. Terima kasih. Nanging uripku mulya. Selaminya. Amin. Atiku rasa tentrem, atiku saya senang. Saben dina kula nggih Gandel Gusti. Nggih. Gandel Gusti. Berkemuliaan. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kami berkesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin menyaksikan tentang kasih Tuhan. Monggo. Puji Tuhan. Salam. Saya mau menyaksikan begitu Tuhan mencintai saya, mengasihi saya. Saya terutama mengucapkan puji syukur pada Tuhan dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Wijaya
yang pada waktu ada ibadah di Kasihwilia saya mendapat berkat itu karena Pak Wijaya tergerak menggulit saya tidak gengsi, ya tidak malu. Memang keadaan saya ya sulit. Waktu itu saya memang membutuhkan ya. Itu saya sempat korek sama Tuhan. Jujur saya. Biasanya saya itu jam 3:30 itu sudah berdoa, berlutut kayak Bapak Gembala waktu itu. Berlutut ya pujian. Karena saya belum punya sandal lawas sama apa itu, jadi saya cuma haleluya haleluya gitu kalau pagi itu. Terus itu waktu itu saya ini meminta kok tidak ada jawaban. Saya bilang gini, memang Tuhan itu menjawab orang yang benar kalau doa. Tuhan ampunilah saya ini memang kurang benar di hadapan Tuhan. Saya bilang gitu. Terus sore saya enggak 1 minggu saya enggak doa pagi. Terus terang ini jujur porek bapakku tak purii. Terus begitu setelah saya didolet Pak Wi suruh ke depan, saya dapat berkat itu di rumah. Saya minta ampun sama Tuhan. Sampai sekarang saya merasakan Tuhanku sangat amat menyayangi saya, mengasihi saya. Tuhan tahu keadaan dan berada saya. Saya di perpuluhan itu tidak mendapat uang aja. Walaupun dapat sembako itu ya saya perhitungkan. Saya ambil perpuluhannya itu biar sama gitu loh. Itu waktu saya ikut EBI di Pak Arif, diajari kalau dapat jangan uang saja yang dibuat perpuluhan, kalau dapat sembako harus dipitungkan, harus perpuluhan. Jadi saya pakai itu. Saya di sini nih, saya sangat bersyukur jangan sampai kepleset atau menyalahi Bapak Wijaya supaya saya tidak dikeluarkan. Bukannya berkat yang saya harapkan, nasihatnya Bapak Wijaya yang saya perlukan. Juga itu saya pernah dinasehati Bu Min, juga Bu Yakub, juga Mama Eli sering menasehati saya. Memang saya itu yang saya cari karena saya kan bukan dari kecil orang Nasrani, kan baru masuk Nasrani, saya dulu dari seberang. Jadi saya ingin tahu isinya orang Nasrani gitu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Wijaya. Terima kasih, puji nama Tuhan atas kesaksian Bu Sumiati ya. Tuhan memang luar biasa ya. Kalau Tuhan hasilkan berkat bukan dari uang saja ya. Perpuluhan itu pasti ya. Itu ya. Kalau kita sudah mendapat berkat ya, sesuai dengan di JG sini ya. Jadi kita diberkati, memberkati, penuh inovasi. Ayo kita praktekkan itu ya. Jadi jangan terima tok. Ya, kita terima tok nggak mau memberi ya, jangan ya. Jadi kita diberkati, kita juga memberkati, gitu ya. Puji Tuhan, saya kira semuanya sudah paham ya di dalam komunitas kita ini. Terima kasih. Selanjutnya, mari pada saatnya sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita undang untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Sayang, rindu
Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Kami bersyukur, bernyanyi, bersukacita, memuliakan Engkau Yesus. Engkau sungguh Allah yang baik. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan pada sore hari ini, malam hari ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Buka hati pribadi lepas pribadi kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Yesus, dan kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Selamat sore. Terima kasih pada sore hari ini saya diberi kesempatan berdiri di tempat ini di Cik itu Jesus. Terima kasih yang sangat luar biasa kepada Bapak Pendeta Wijaya, dan lewat Oma Eli itu seperti kakak saya sendiri. Jadi terima kasih. Dan pada sore hari ini saya membawa beberapa pastor biar berkenalan dan kenal dengan sesama jemaat Tuhan Yesus. Dan pada sore hari ini saya perkenalkan satu persatu. Silakan berdiri dulu Bapak dan Pastor Dodi. Pastor Dodi ini dari Bali, yang tadi sore diceritakan bahwa ada teman sesama pelayanan datang karena kita mau sama-sama ke Wonogiri. Dan ini dengan Pastor Esther,
istri Pastor Dodi, serta ini Pastor Maria, masternya ini. Kita bersama-sama di dalam satu tim. Aku percaya kuasa Tuhan Yesus hebat. Kita tidak membawa nama gereja. Saya sendiri belum berkenalan. Saya Rebecca Adinda, tergabung juga di dalam Aku Percaya Kuasa Tuhan Yesus Hebat. Kita melayani ke semua denominasi, tidak pandang itu besar, tidak pandang itu kecil, bahkan sampai pedalaman pun kita jangkau. Karena kita mempunyai misi untuk menjangkau, bukan mencari keenakan saja yang cuma di dalam kota besar, tetapi dari kota besar, pedesaan sampai ke pelosok kita melayani dengan sukacita. Karena kita akan selalu melebarkan dan menuai padi-padi yang sudah menguning. Haleluya. Dan terima kasih, saya sore hari ini bertemu dengan AI semua. Saya dengan sangat sukacita. Ini Ibu Wijaya, iya. Saya tadi ini saya nggak diceritain sama Oma Eli kalau semuanya ini oma-oma. Cuma bilang ini persekutuan. Dan yang punya persekutuan masih muda. Jadi nggak nyangka pas dateng AI. Wah, sangat sukacita luar biasa. AI yang sudah berumur masih mau memuliakan dengan joget-joget yang sangat luar biasa. Sukacita surga. Amin. Dan sore hari ini kita membedah sedikit saja tentang firman. Kita sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Benar? Dan sore hari ini kita buka di dalam 1 Samuel 18 ayat 14. 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Amin, saudara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Apakah saudara-saudara AI ini sudah merasa Tuhan Yesus menyertai di setiap langkah? Amin. Luar biasa. Tuhan Yesus selalu bersama di setiap perjalanan kita. Apakah perjalanan kita selalu enak terus? Apakah mengikut Yesus itu selalu enak? Ada kupasan sedikit. Dan tema sore hari ini saya beri tema keberhasilan menurut cara Allah. Bukan berarti sudah tua-tua seperti ini tidak mempunyai harapan untuk keberhasilan. Semua sampai kita menutup mata, kita tetap mempunyai impian menurut cara Allah. Jangan sampai kita di masa tua malah kita semakin menjauh dari Allah kita. Kita harus semakin dekat, semakin erat, semakin mempunyai hubungan yang intim. Karena apa? Tuhan Yesus menyertai setiap langkah kita di dalam keadaan suka dan duka. Tetapi sukacita harus ada di setiap pribadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Benar? Tidak gampang. Kita berpikir mengikut Tuhan Yesus dengan rasa setia, terus enak. Tidak. Kuk yang kita pikul berbeda-beda. Apa rasanya? Benar, Oma yang kesaksian tadi. Mengikut Yesus. Berkatnya bukan berkat saja yang dicari. Di dalam keadaan apapun kita harus tetap setia. Dalam keadaan, digarisbawahi bahwa dalam keadaan apapun kita tetap setia mengiring Tuhan Yesus.
keintiman kita akan menuju keintiman. Kita intim kepada Tuhan itu seperti apa? Keintiman kita nih yang seperti bagaimana? Karena terkadang kita ini bilang, saya ini sudah setia Tuhan Yesus, saya ini sudah mengiringmu, tidak pernah lekang saya ini memuji memuliakan Engkau. Tapi apa? Di belakangnya ada kata tetapi. Saya selalu memuji, cerita dengan ayat satunya. Saya ini selalu memuji Tuhan Yesus dengan sangat tekun. Setiap pagi berlutut, setiap malam saya menghadap Tuhan Yesus. Tetapi kenapa saya? Nah, ada kata tetapi. Nah, di sini. Tetapi pengiringan ini yang harus kita garis bawahi. Ini mendasar. Bukan untuk yang muda, bukan karena yang tua, tidak. Tetapi untuk semua kalangan, bahkan untuk anak-anak, kita harus memberikan pengajaran yang mendasar. Kalau kita berdoa, bersyukur saja. Tidak ada kata tetapi. Kalau ada kata tetapi, nah, jangankan oma-oma, saya yang ya umurnya udah hampir 50 pun kadang ada kata tetapi. Padahal kata tetapi ini jangan sampai. Kita ini namanya menggerutu. Saya sudah berdoa, saya sudah intim dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Terkadang ini yang terlontar dari mulut kita, khususnya para wanita, ya kan? Para wanita terkadang dengan suaminya pun menyangkal. Bapak ini nggak merasakan, Bapak ini tidak merasakan. Sangkalan ini, mulai saat ini kata tetapi dihilangkan. Bersyukur saja. Karena apa? Yang terbaik dari Tuhan itulah, walaupun bagi diri kita ini tidak baik, kita merasakan susah, kita merasakan berat sekali perjalanan ini. Tapi perjalanan ini yang harus kita lalui, yang harus kita tapaki dari satu tangga, dari anak tangga satu ke anak tangga yang seterusnya, untuk kita naik level semakin intim dengan Tuhan. Amin. Tanpa kita sadari, mengumpat itu yang membuat jurang, itu yang membuat jarak doa kita. Tanpa sengaja, tanpa kita sadar, kita melangkah satu langkah, besok lagi berdoa dengan intim, tapi kita melangkah lagi satu langkah, lama-lama jauh. Lama-lama kita menjauh dari tempat bahwa di mana tuh hadirat Tuhan. Adanya menggerutu, dan akhirnya apa tujuannya? Tujuannya akan ada Allah lain. Akan ada Allah lain. Pengiringan seperti Daud ini, tokoh Daud ini semakin tidak ada di dalam diri kita. Karena kita selangkah demi selangkah bukan untuk menaiki tangga semakin intim dengan Tuhan Yesus, tapi semakin mundur, bahkan semakin menyamping dan semakin jauh. Dan kita akan merasa benar. Keegoisan kita muncul. Saya dan Allah lain ada. Di saat diterpa gelombang, di saat diterpa masalah, ke orang pintar. Apakah kita pintar? Berarti kita bodoh. Padahal anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang pintar, orang yang penuh kemenangan. Kenapa kita diperbudak iblis? Dan masih banyak yang pegang, yang berjualan toko. Tanya ke orang pintar, toko saya kok kurang laris ya, toko saya kok sepi ya untuk saat-saat seperti ini.
dikasih minum, dikasih buntelan putih. Kita ini apa? Kita cuma dibohongi. Sugesti otak kita membuat kita yakin nanti laris. Iblis bekerja, iblis masuk ke dalam hati kita. Saya laris karena orang itu. Dan seterusnya setelah laris, oh iya ada pembeli hari ini, ada pembeli. Besok lagi datang, oh iya Mbah, ini rame toko saya berkat air dari kamu, berkat bungkusan ini. Oh iya bungkusan ini ditaruh di sini. Nah, tanpa sengaja, tanpa disadari, menduakan Allah kita. Allah kita menjadi dua, Tuhan Yesus Kristus dan Allah abal-abal, iblis. Dan apa yang terjadi? Kita menduakan Allah kita. Apa itu yang disebut semakin intim dengan Tuhan? Dan seterusnya berlanjut. Itu selangkah demi selangkah mundur. Bukan kita menaik tangga, kita semakin jauh. Apakah kita harus menjadi 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar? Tuhan Yesus tidak mengenali kita. Pengiringan kita yang selama ini dengan setia, ai oma, opa datang untuk mencari hadirat Tuhan, tapi dinodai, dikotori sendiri dengan mencari ilah-ilah lain, dengan mencari pegangan-pegangan lain. Ini yang pertokoan, yang bertani, yang usaha bisnis, yang di perkantoran, yang usaha swasta. Banyak orang Kristen yang masih seperti ini. Kalau memang masih ada, lepaskan. Jangan sampai pengiringan kita, sampai Tuhan Yesus datang untuk pribadi lepas pribadi, sia-sia. Dan Tuhan Yesus berkata, siapakah engkau? Rugi tidak? Sia-sia. Semakin jauh kita kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Untuk yang sudah lansia, bukan berarti kita harus ngomong bertobat, tidak. Tapi untuk membenahi sebelum terlambat semuanya. Kita sebagai penginjil ini mewarning ya, mengkat ini, membatasi untuk tidak terlena dengan keadaan bahwa kita memuji memuliakan Allah setiap hari, berdoa berlutut setiap hari, tapi nol, pengiringan kita akan sia-sia. Dan apa? Kita akan mempelajari surga dan neraka. Kita tidak dapat surga, kita dapat neraka. Itu rahasia Allah. Tetapi untuk memperbaiki diri kita, saya pun harus belajar. Bukan untuk adik-adik semua, saya pun harus belajar. Bapak pendeta, pastor, semuanya tetap belajar. Karena di dalam keadaan sekarang ini, keadaan yang semakin sulit ini, pada sore hari ini mengambil tokoh seorang Daud. Apakah Daud ini tidak pernah bersalah? Tidak. Daud pernah bersalah, banyak. Tetapi ada beberapa rumusan untuk Daud selalu intim dengan Tuhan. Daud mempunyai hubungan yang intim banget dengan Tuhan. Terbukti dengan apa? Selalu memuji, memuliakan dengan mazmur-mazmur pujian. Apakah kita sudah melakukan ini? Kita kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukan ini juga? Seperti apa yang Daud lakukan? Sehingga pemulihan pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga terjadi. Yang katanya banyak masalah, yang banyak kekurangan, anak lah, menantu, apapun.
semua butuh proses. Memang tidak instan seperti minum Panadol untuk sakit kepala. Kita berdoa langsung dijawab oleh Tuhan. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan semua itu yang tahu Tuhan Yesus, bukan kita. Tetapi pengiringan dengan kesetiaan, kita akan menuai hasil yang sangat baik. Kita harus seperti Daud, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, Daud bertindak benar ketika ia diberi jabatan. Kembali ke diri kita masing-masing, termasuk saya. Apakah benar kita diberi jabatan itu sudah menggunakannya dengan benar? Jabatan itu bukan pejabat teras di Pemda, bukan pejabat di kelurahan. Kita ambil dari pejabat organisasi terkecil kita, yaitu keluarga. Sudahkah benar kita sebagai bapak di dalam keluarga kita? Sudahkah benar kita sebagai ibu, sebagai nenek, sebagai kakek? Sudah benarkah? Sebagai anak, sudahkah benar pada jabatan masing-masing? Jangan sebagai orang tua yang di dalam rumah itu paling tua sendiri. Di dalam rumah paling tua sendiri. Saya yang paling benar. Keegoan, kedagingan keluar. Sehingga anak tidak berani menegur. Nah, ini kita tidak sesuai dengan perjalanan Daud. Kalau kita sesuai dengan perjalanan Daud, kita harus menjalankan, kita sebagai bapak, kita harus mendengarkan istri. Sebaliknya istri juga harus mendengarkan suami, harus mendengarkan anak, harus mendengarkan. Kalau oma opa salah, mau ditegur dengan menantu, mau ditegur dengan mertua, mau ditegur dengan anak. Bukan berarti anak paling kecil itu selalu salah. Anak punya hak yang sama. Jadi kita dengarkan. Kalau anak salah, baru kita tegur. Jadi kita tidak mendominan jabatan kita. Jadi jabatan terkecil di dalam keluarga kita harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai menantu, kita harus sesuai dengan porsi kita. Jadi kita ada kata pas seperti di Pertamina, pas pada tempatnya. Kalau Pertamina kan 0, 0. Tapi kalau kita pas pada tempatnya, menggunakan. Jadi kita mencontoh seorang tokoh Daud, menggunakan jabatannya dengan benar. Dan yang ketiga, Daud bertindak benar waktu menghadapi masalah. Nah, apakah kita juga sudah bertindak benar saat menghadapi masalah? Apakah kita lari dari masalah? Kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Karena kita merasa orang tua, pura-pura lupa dengan masalah kalau salah, pura-pura diam. Tetapi kalau anak yang salah dihakimi. Apa ini? Ini masih banyak yang terjadi. Karena saya Pastor Maria terima konseling. Jadi ini yang banyak terjadi. Kalau orang tua yang salah pura-pura lupa. Tapi kalau anak yang salah, istilahnya sampai lubang semut dikejar sama orang tuanya. Kamu salah, dihakimi. Tapi kalau orang tuanya yang salah, oma opa yang salah, sudah, ini kan orang tua, tidak bisa seperti ini. Kita sebagai jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus berani menghadapi masalah, harus berani mengakui masalah yang terjadi. Kita pecahkan bersama. Kalau kita malu dengan sesama oma-oma, kita ngomong ke Pak Wijaya, kok saya ada masalah begini. Solusi diberikan.
Nyonya ke Ibu Pendeta. Rahasia terjamin, permasalahan terpecahkan, kita tidak salah langkah. Kita tetap ada di lingkaran Tuhan Yesus Kristus kita, bukan mencari ke tempat orang-orang pinter. Masih banyak orang-orang, saya bertanya dengan orang itu katanya anak saya seperti ini, saya bertanya dengan orang itu katanya harus begini, harus begini. Tidak, kita punya naungan organisasi di JIG ini, punya Ibu Pendeta, punya Bapak Pendeta, semua keluhan. Nah, Bapak Ibu Pendeta ini tempat menampung masalah. Tong sampah jeleknya ngomong. Semua diungkapkan. Jangan keluar. Keluar itu tidak memecahkan masalah. Keluar itu hanya jadi bisik-bisik, jadi bahan omongan. Tidak ada masalah, bahkan masalah ini akan lebih besar lagi. Dan akhirnya malu, tidak ikut persekutuan karena sudah melebar kemana-mana. Dan akhirnya tidak ikut persekutuan. Alasannya apa? Yang malas, yang saya sibuk. Semakin jauh lagi dengan Tuhan. Nah, keintiman ini tanpa terasa apa? Kita melangkah satu langkah lagi, semakin menjauh dari Tuhan lagi, tanpa kita sadari dari hal permasalahan. Karena kita yang semakin tua ini bukan berarti kita sudah lepas dari permasalahan. Saya pun banyak dengan permasalahan-permasalahan. Apalagi saya anaknya banyak. Ayah ini nggak percaya, anak saya 6. Jadinya setengah lusin anak saya ini, rame dengan segala permasalahan. Iya, Ibu Pendeta ketawa ngikik gini. Anaknya 6, anaknya gede-gede. Semuanya. Satu anak mempunyai masalah. 6 anak, 6 masalah. Belum suami, belum pekerjaan. Kita harus lari kemana? Iya, belum rumah tangga. Kita harus sujud. Tetapi sujud kita harus kembali lagi yang saya ungkapkan tadi di depan. Jangan ada kata tetapi. Percuma pengiringan kita kalau kita selalu ada kata tetapi. Menggerutu. Karena Tuhan Yesus tidak ada kata menggerutu. Bersyukur, berserah saja. Tuhan akan mengerjakan. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita sibuk dengan Tuhan, semakin kita selalu menyembah Tuhan, Tuhan Yesus akan semakin sibuk dengan kepentingan kita juga, akan menyelesaikan segala kepentingan kita juga. Percaya? Kita harus percaya, karena ini adalah janji Tuhan Yesus kita. Ya dan amin. Berat, gampang diomongkan, tapi berat dilakukan. Belajar, saya pun masih belajar. Bukan berarti saya sudah kesana sini dengan Pastor Maria itu terus tidak ada masalah. Banyak dengan berbagai masalah. Pastor Maria anaknya 4, saya 6. Orang 2 anaknya sudah 10. Dikumpulkan sudah bisa persekutuan. Anaknya Pastor Dodi 4, sudah persekutuan lengkap. Sama 22, 14 kan udah 20 keluarganya. Keluarga 3, 20 orang. Banyak. Tapi apa? Ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan yang keempat, Daud jujur tentang kelemahannya. Ayo, oma-oma mengakui enggak dengan kelemahan kita? Ini, apakah kita sudah seperti Daud? Kalau kita kepengen berhasil, kalau kita kepengen perjalanan kehidupan kita, Tuhan selalu mengiring kita, Tuhan selalu ada di samping kita. Sudahkah kita mengakui kelemahan kita? Jangan kita semakin pura-pura tidur. Karena kedagingan kita, emosi kita yang meluap-meluap, sehingga kita tidak mengakui kelemahan
kelemahan kita. Apa? Bukan berarti jemaat persekutuan ini baik-baik saja, tapi saya berharap semuanya akan baik-baik saja. Guyub rukun, kalau kata orang Jawa, guyub rukun loh jinawi. Iya benar ya Bu ya. Ya, saya juga masih belajar, Pastor. Saya orang Lampung. Semuanya terjadi untuk kebaikan Tuhan. Apakah kita dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus sudah sesuai seperti tokoh Daud? Jangan kalau kita ada masalah. Kita tadi kan sudah bilang harus curhat ke Bapak Pendetanya. Kalau kita salah kepada Bapak Pendetanya, kepada orang lain, kepada sahabat, kepada tetangga, kita harus berani meminta maaf. Walaupun kepada anak, kepada menantu, kita harus berani meminta maaf. Jangan kita karena tua, kembali lagi karena kita tua, tidak berani. Saya pun sering kadang meminta maaf karena waktu saya tersita pergi terus pelayanan. Kadang anak jalan sendiri di rumah. Kadang kita pergi sampai 2 minggu, 3 minggu. Anak kadang, mami kapan ada di rumah? Saya meminta maaf. Saya berani meminta maaf. Apakah oma, opa berani meminta maaf kepada menantu? Apakah berani meminta maaf kepada anak? Amin. Dan berani meminta maaf kepada hamba Tuhannya? Kebalikannya, tidak menyinggung Bapak Wijaya. Kalau hamba Tuhannya yang salah, harus berani meminta maaf kepada jemaatnya, bukan menghindar. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Di persekutuan ini kembali lagi guyub rukun. Amin. Ada beberapa memang, khususnya di gereja-gereja besar. Ini yang membuat sedih. Ada beberapa gereja pun mungkin Bapak Pendeta tahu pecah gara-gara apa? Keegoisan, kedagingan pemimpinnya, hamba Tuhannya, pendetanya tidak mau meminta maaf sehingga terpecah belah. Iya, kalau pecahnya buat gereja baru. Kalau kesini, siapa yang rugi? Apakah ini pertanggungjawaban kita sebagai hamba Tuhan? Apakah ini yang namanya hamba Tuhan itu adalah gembala yang melindungi domba-dombanya? Ini PR kita bersama sebagai hamba Tuhan dan PR kita bersama sebagai jemaat Allah. Saya nggak takut Pak Wijaya. Saya pernah bawa firman ini di hadapan hamba-hamba Tuhan. Marah ya biarin, saya sesuai dengan firman dan sesuai. Kita mengambil tokoh Daud bahwa di setiap perjalanan kita kalau pengen berhasil, pengiringan kita harus selalu mengakui dengan ketulusan kita kepada Tuhan Yesus kita bahwa kita salah. Daud cepat meminta maaf. Daud cepat mengakui kelemahannya. Di saat apa? Di saat dia dengan Batsyeba, dia mengakui kesalahan. Dia cepat berlutut meminta maaf kepada Tuhan. Inilah yang membuat kekuatan kita semakin intim, semakin diberkati Tuhan. Kok yang kita pikul berbeda-beda. Permasalahan di dalam rumah tangga setiap pribadi berbeda-beda. Tetapi dengan kesatuan yang utuh di dalam organisasi yang paling kecil adalah organisasi keluarga. Kita bentuk mezbah. Sudahkah oma-oma, opa-opa ini membuat mezbah setiap pagi, setiap mau tidur? Jawabannya pribadi, lepas pribadi. Gak usah dijawab, nanti malu kalau yang belum ada.
buat Mezbah Pagi. Karena apa? Mezbah Pagi itu membentuk keintiman yang sangat luar biasa. Sepele tetapi sangat sulit. Kalau oma-oma belum bisa bangun jam 3:30 apa jam 4, gak apa-apa deh bangun jam 5. Kita ambil saat teduh 1 jam saja. Penyembahan, bersyukur dan selalu bersyukur, menyembah Tuhan Yesus kita, bersyukur, mengagungkan. Gak sulit. Karena apa? Sekarang ini oma-oma, dari yang kecil, dari yang oma-oma, semuanya scroll TikTok. Kalau scroll TikTok, kita lihat YouTube berjam-jam. Boleh ngaku, boleh tidak. Berjam-jam nih kuat. Tapi kalau berdoa, alasannya apa? Pinggangku sakit, kakiku kesemutan. Ngantuk. Jujur adalah yang disukai Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapi jujurnya harus dirubah. Ngantuk itu iblis kita. Jadi kita harus kuat, kita harus lawan. Saya pengen intim dengan Tuhan Yesus karena saya pengen berhasil di dunia ini, dan saya melenggang memakai mahkota di surga. Amin. Bukan cuma di pelataran surga tok, cuma intip-intip aja, tapi kita selalu menikmati hadiratnya di dalam surga. Caranya gimana? Itu tadi mudah, nggak pakai biaya. Kita buka Mezbah. Ayo anak-anak, kita berdoa bersama di pagi hari. Awalnya susah, benar. Saya ngajarin anak-anak saya itu bukan 1-2 tahun untuk belajar duduk 3:30 harus bangun. Ayo, pengorbanan saya apa? Saya harus pagi-pagi ngerebus air panas, bikin air panas, bikin kopi, bikin susu. Ayo cuci muka semua, jalan, kita Mezbah. Saya nggak omong kosong. Saya sering tidur di rumah Bu Maria juga, di Pastor Maria. Tak ajak berdoa. Karena apa? Dari hal kecil ini kita menanamkan kesetiaan, kita menanamkan keintiman. Kalau belum dilakukan di dalam rumah oma-oma dan opa, ayo mulai sekarang kita lakukan. Belum terlambat. Belum terlambat. Kok keras amat ya Pastor Dinda ini ngomongnya? Enggak juga. Karena ini sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini mengambil perjalanan tokoh Daud. Kita terapkan ke dalam diri kita. Kalau kita kepengen diberkati seperti Daud. Karena pengiringan kita terkadang, aduh ngikut Yesus kok susah amat. Aduh ngikut Yesus kok begini-begini terus. Banyak yang seperti ini. Dan akhirnya berhenti, malas ikut persekutuan. Karena apa? Tidak ada perubahan. Ikut persekutuan, kalau ada sembako, ini lagi marak sekarang ini. Jangankan di kota-kota besar, di desa-desa pun marak hal ini. Pengiringannya salah. Tetapi saya percaya di persekutuan ini oma-oma diberkati dengan sangat luar biasa. Sehingga datangnya ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan untuk keintiman. Mulai hari ini dirubah cara cara berpikir kita. Kita harus semakin dekat lagi. Kita mengambil tokoh Daud yang di dalam perjalanannya bukan masalah yang gampang, tetapi di dalam perjalanannya banyak kerikil-kerikil tajam, tetapi bisa melewatinya. Karena apa? Selalu bersyukur, selalu bermazmur, selalu melakukan pujian. Kalau oma-oma ini jengkel, jangan ngumpat, nyanyi aja. Aku diberkati
indahnya hari ini kita tidak menengok ke belakang kita bahwa Tuhan Yesus memberkati kita dengan sangat luar biasa. Nafas kita setiap hari, kesehatan kita bisa menyekolahkan anak sampai kuliah, sampai menjadi anak-anak kita, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha. Tapi kita ada dalam kemalangan 1 hari, 1 bulan sudah ngumpat. Kok Tuhan tidak berpihak kepada saya? Kok Tuhan tidak ada di dekat saya? Kok Tuhan sudah tidak bersama saya? Halo, kemana kita? Kita tarik ke belakang. Lupa. Inilah manusiawi. Tetapi kita anak-anak Tuhan Yesus Kristus, orang-orang pemenang, tidak sama dengan dunia. Sehingga kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Di saat-saat ini kekurangan tidak, di masa resesi ini semuanya susah. Air pun susah, kepanasan sekarang ini. Saya 2 minggu gak punya air. Jet pump saya mati. Saya nebeng di Pastor Maria. Tapi puji Tuhan, sungguh luar biasa kemurahan Tuhan. Tuhan tolong saya dengan cara apa? Tuhan hadirkan Pastor Maria untuk menolong saya. Ini cara Tuhan. Ini kalau dilihat sepele. Sepele sekali. Seperti contoh apa? Oma ini, Oma Elis cerita, saya ini dijemput Pak Wi. Nah, ini kemurahan Tuhan juga. Rasa syukur kita. Kita tidak bisa berkumpul di sini kalau nggak dijemput dengan berbagai alasan, karena kita sudah menua, karena kita sudah tidak bekerja. Tetapi apa? Tuhan datangkan orang yang mempunyai hati hamba melayani. Untuk mempertahankan apa? Mempertahankan keimanan kita semua. Apakah ini kita sadari? Ini hal-hal terkecil, tapi sungguh sangat luar biasa. Untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Bersyukur. Jadi Tuhan Yesus itu sangat baik, sangat dan sangat. Ini kadang gak kita sadarin. Alah, wong gue dijemput baik kok. Tidak semua orang bisa mempunyai waktu, meluangkan waktu. Tidak semua orang mau memberikan air. Saya ini di komplek, tidak ada orang yang menawarkan air. Apa? Tuhan kirim Bu Maria. Di persekutuan ini Tuhan kirim Pak Wijaya dan istri untuk berkumpul, bersekutu, memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Kemurahan Tuhan yang terkadang tidak kita sadari. Maka dari itu tidak ada kata tetapi untuk mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan yang semakin erat. Dari hal-hal sepele ini, dari hal-hal kecil ini semakin membuat kita naik ke anak tangga satu ke yang satunya, semakin tinggi dan semakin intim lagi dengan Tuhan. Pengiringan Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi perenungan ini jangan dianggap kok nyindir saya, kok perenungan ini kok ngomongin saya. Jangan dianggap seperti ini. Ini firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau memang Roh Kudus bekerja dan mengingatkan, jangan marah. Tetapi kita harus lebih, oh iya, Pastor Dinda tadi ngomong, kita harus lebih intim lagi. Kita harus percaya hanya Allah saja. Tidak ada Allah-Allah yang lain. Saya percaya bahwa Allah yang membuat kehidupan saya lebih baik, pertokoan saya lebih baik, usaha saya lebih baik, keluarga saya diberkati, kehidupan rumah tangga saya diberkati, usaha, menantu semuanya diberkati. Karena apa? Keintiman. Keintiman ini kembali lagi tidak modal. Keintiman gratis. Tapi susah. Tapi kita belajar. Perenungan yang singkat tetapi membuat kita menjadi
menjadi pribadi yang selalu memuliakan Tuhan. Karena apa? Saudara, saya bertambah umur, pengiringan semakin harus dekat kepada Tuhan. Ambil kesempatan kita. Untuk apa? Untuk semakin berkarya untuk Tuhan, memberkati, diberkati, seperti visi misinya, memberkati, diberkati, memberkati, penuh inovasi. Jadi jangan cuma dibaca aja, tetapi kita renungkan pribadi lepas pribadi. Hanya ini saja firman yang saya bawakan, kiranya ini membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk keintiman kita secara pribadi lepas pribadi. Karena kita adalah umat-umat Tuhan yang disayangi Tuhan dengan sangat luar biasa. Kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Kau sungguh baik Yesus. Haleluya Yesus. Jemaat dipersilahkan berdiri. Haleluya, haleluya Yesus. Kau sungguh baik. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau mengingatkan kami. Kami mengambil seorang tokoh kau Tuhan. Engkau mengetuk pribadi lepas pribadi jemaatmu yang hadir pada sore hari ini. Engkau membentuk pribadi kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk intim denganmu, selalu kau beri kesempatan. Pengiringan kami Yesus, pengiringan kepadamu. Kau sungguh Allah yang baik Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau melawat kami Yesus. Roh Kudus bekerja atas kami. Engkau hadir, Engkau menyapa setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Setiap oma-opa, setiap semua yang ada di sini, dengan semua pergumulannya, dengan semua bebannya, dengan semua permasalahannya Yesus. Kau mengubahkan, Kau menguraikan sehingga permasalahan Kau urai, Kau ubah menjadi berkat Yesus. Kau sungguh Allah yang luar biasa. Roh Kudus bekerja atas kami di masa-masa usia kami Yesus. Engkau melawat pribadi lepas pribadi. Engkau memperbaiki kehidupan kami. Engkau memulihkan kami.
Yesus Allah yang baik. Yesus kau sungguh Allah yang baik. Yesus terima kasih Yesus, ku terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Kami merasakan kehadiran-Mu Bapa. Kami merasakan kehadiran-Mu Roh Kudus. Kami merasakan pertolongan-Mu sungguh luar biasa di kehidupan kami Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja atas kami, Roh Kudus bekerja. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Yesus, Kita pujikan pujian Roh Kudus kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya Yesus. Roh Kudus ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Bila saudara, tante, om yang mau mendoakan, silakan maju ke depan. Kami akan mendoakan bila saudara punya pergumulan. Tidak usah melihat kiri kanan. Sebelum kami pulang, kami akan mendoakan saudara. Apapun pergumulan masalah saudara, kami semua siap mendoakan saudara. Yesus. Haleluya Yesus. Silakan jangan tengok kanan kiri. Kau hadir. Haleluya, haleluya Yesusku. Haleluya, kau sungguh Allah yang luar biasa dengan segala pergumulan. Haleluya Yesus. Orang yang datang ke depan bukan berarti tidak percaya kepadamu, tetapi orang yang selalu mengandalkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, kau sungguh luar biasa. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi Yesusku. Haleluya, haleluya Yesus. Kau sungguh Allah yang baik Yesus. Terima kasih Yesus. Bersabarkan Roh Kudus mengulangi. Dipulihkan, engkau dibukakan. Tuhan Yesus tetap bekerja, tetap tinggal diam di dalam hati Tuhan. Kami percaya Kau memberkati, Kau melepaskan segala masalahnya, sehingga berkat-berkat tercurah. Kami percaya Kau pulihkan dari segala penyakitnya, Kau pulihkan dari beban keluarga. Kuasa-Mu Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus. Proteksi jaga lindungi aktivitasnya dimanapun dia berada dalam nama Yesus. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Percaya Yesus, percaya pengiringan sampai keluar. Kami percaya Yesus, kesembuhan terjadi, kesembuhan, kesehatan, kekuatan, permasalahan Kau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Oh Tuhan, di dalam masalahnya pengiringan kepadamu Tuhan, dengan segala permasalahannya Tuhan, Kau memberkati, Kau melepaskan dari roh apapun Tuhan, sehingga kesepian hanya ada di dalam hati Tuhan Yesus bekerja di dalam hatinya.
Terima kasih. Segala masalah Kau lepaskan dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Permasalahan, pemulihan terjadi. Semuanya Kau ubahkan menjadi benar. Dan kesetiaan kepadamu hanya di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan kesehatan, pemulihan hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Roh Kudus bekerja atas hidup kami. Di dalam masih kecilnya, masa kecil sudah ada keimanan. Ya hanya Yesus Kristus. Di dalam Engkau dan perlindungan kepadamu. Hanya Yesus Kristus saja kesehatan, kekuatan, semuanya Kau hanya selamat Yesus Kristus. Pemulihan terjadi. Apapun yang masalah pergumulannya Tuhan campur tangan, buat dia berbeda Tuhan, buat dia berbeda untuk mengasihi Tuhan dalam rumah tangganya, keluarganya, dalam nama Yesus, dalam nama Kau Yesus. melawat kami. Kau melawat pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih. Kau memenuhi tempat relung hati kami Tuhan. Engkau membuka setiap apa beban yang ada di dalam hati kami. Tuhan Yesus, Kau menyelesaikan segala permasalahan sehingga hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami hamba-Mu sudah selesai berbicara tentang kebenaran firman, tetapi firman yang kami tabur tetap tinggal diam di dalam hati pribadi lepas pribadi, sehingga dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari dan akan menuai kehidupan yang selalu memuliakan Engkau Yesus. Mereka datang pada sore hari ini tidak membawa apa-apa, dia membawa berkat, membawa kedukaan, membawa duka cita, tetapi mereka pulang Yesus, mereka membawa berkat sukacita, pemulihan terjadi, kesehatan terjadi di dalam pergumulan keluarga. Kau pulihkan, keharmonisan terjadi, sehingga selalu hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu tidak berhenti di sini, tetapi firman-Mu terus mengalir di hati mereka yang telah mendengarkannya Tuhan. Kami percaya di hati mereka terjadi pemulihan, dan kami percaya hanya nama satu, kata yang ada, hanya Yesus Kristus. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Hanya Yesus Kristus saja dipermuliakan. Haleluya, amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada WL. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa, dan kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanannya Ibu Evangelisnya. Ya, terima kasih. Tibalah saatnya saudara kami akan doa syafaat. Kami undang Ibu Minati untuk maju ke depan. Mari kita doa syafaat. Bapa kami yang ada dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau Allah yang dahsyat ya Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tumbuh subur di hati kami. Biarlah kita pulang dengan sukacita Tuhan, tidak dengan hampa Tuhan. Tak lupa kami berdoa ya Tuhan untuk persekutuan
JG ini ya Tuhan, tambah hari, tambah dahsyat, tambah maju ya Tuhan, bertambah-tambah umatnya ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, Pak Wijaya sekeluarga ya Tuhan, Kau tahu ya Tuhan keadaannya, tapi Engkau akan mencukupkan segalanya ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan ya Tuhan, baik Presiden bersama stafnya ya Tuhan, Kau pimpin, beri keberanian dalam hal kejujuran ya Tuhan. Biarlah Indonesia ini damai sejahtera ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan di pelosok-pelosok kelurahan sampai di daerah terpencil ya Tuhan. Kau berkati semua, Kau cukupkan ya Tuhan. Ada yang kena bencana alam Tuhan, Kau kebangkitkan kembali, Kau jadikan berkat yang luar biasa Tuhan. Tak lupa ya Tuhan, saya berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun juga berada. Kau berkati ya Tuhan, Kau pakai lebih dahsyat dari segalanya ya Tuhan. Oh Tuhan, begitu juga gereja-gereja di seluruh Indonesia ini, Kau berkati ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu itu ya Tuhan dinikmati seluruh dunia ini tanpa yang mengenal Engkau atau yang mengenal Engkau Tuhan. Aku percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang kuasa, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau tahu keadaan segalanya, keadaan kami ya Tuhan, seluruh Indonesia ini dengan cuaca yang seperti ini Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta beserta stafnya ya Tuhan yang sudah menyampaikan firman ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, Kau pakai lebih hari lebih dahsyat Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terimalah ya Tuhan doa kami yang tiada sempurna ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih. Dan kami teruskan dengan doa persembahan kepada Ibu Sri. Ibu Sunati ya. Ya, kita berdoa untuk persembahan. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari Ibu Sunati untuk berdoa. Tuhan, kami terima kasih dan bersyukur pada sore hari ini Bapak. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami biarlah pulang tidak hampa, tetapi kami pulang membawa berkat. Dan Yesus, kami terima kasih untuk hamba-Mu yang membawakan firman. Tuhan, tiba saatnya pada sore hari ini kami akan mempersembahkan. Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati hamba-Mu yang masih kecil ya Bapak, dan kami berdoa untuk anak-anak untuk bisa memberi. Dan Yesus hanya Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah semua doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan memberikan persembahan dan kita angkat satu pujian. Siji loro telu. Haleluya. Haleluya. Siji loro telu. Ayo kanca padha melu. Papat lima enam. Derek Gusti sing teman. Pitu wolu songo. Derek Gusti aja sembrono. 10 wis genep. Derek Gusti mesti selamat.
Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Matius. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Gimana Bapak Ibu, diberkati firman-Nya? Terima kasih Pastor Ramin dan bersama tim ya. Ini betul-betul ketekunan buat kita lansia yang selama ini mungkin nyaman, santai ya. Nah, ini perlu pembenahan diri ya. Saya seperti kekurangan buat saya pribadi. Nanti kita jangan lengah. Tadi sudah disebutkan ya, kita harus waspada. Iblis itu sudah dekat di kita. Kalau kita lena, Tuhan tinggalkan kita, luar biasa. Kita nggak boleh terlena, nyaman, jadi ya. Kita harus benar-benar di sini. Kami Bapak ini setiap minggu melayani di desa-desa. Seperti itu yang kita lakukan ya. Jadi kita di sini dimotivasi benar-benar melayani, jangan cuma jadi pendengar, tapi betul kita punya kerinduan untuk melayani Tuhan yang kita cintai. Nah, nanti pengumuman seperti biasa hari Sabtu tunggu pendaftaran dari saya. Nanti Minggu kita ada pelayanan ke daerah Dampit, Seloro, ke Senetanya Purwoni di sana. Jadi bagi Bapak Ibu, kita masih ada kuota yang dari 2 ke 4 tempat duduk yang masih bisa diisi, segera mendaftar ya, supaya kami bisa menentukan kendaraannya. Kemudian pula nanti minggu depan seperti biasa Rabu dan Sabtu kita ada kebagian di sini. Selalu saya himbau yang secepatnya direspon kalau ada pendaftaran supaya kami bisa mengetahui yang berapa mobil yang disiapkan. Terima kasih. Begini pengumuman kami silakan Pak Pagi. Ya, shalom. Sebelumnya terima kasih buat Pendeta Dinda ya. Ini baru kenal juga dengan Pastor Marta. Ya kiranya terus bisa Pastor Maria jadi ikut menggawangi juga, maksudnya mengawal juga ini pelayanan kami. Mungkin visi-visinya hanya simpel aja, tapi benar-benar seperti hari ini doa bergantian. Terus nanti tiap minggu saya bawa untuk melayani. Jadi ini yang mungkin dilupakan. Saya bukan mau membenarkan gereja atau PD, bukan, tapi benar-benar ini dilupakan bahwa lansia ini harus punya kesempatan untuk melayani. Nah ini yang dilupakan. Jadi di kami bukan PD atau tidak ada sama sekali tujuan untuk bikin gereja, tidak ada. Jadi hanya komunitas saja yang saya bikin beda untuk melayani. Itu aja, simpel aja. Jadi seperti tadi ini seperti satu jalur aja. Saya sendiri sampai ya tertegun aja sudah. Bukan masalah kita benci gereja, bukan. Saya pun sampai posisi diakan, bukan dihempaskan gitu aja, bukan. Tapi kemeluknya tetap nggak beda. Kemarin pun sempat ngomong sama rekan juga, bukan karena kepahitan, podo kepahitan, malah ketemu Bu Dinda, wah itu paling kepahitan bisa, enggak. Tapi tujuan ke depan ini kita makin jadi satu motivasi kita sendiri, melayaninya itu gimana gitu loh. Terlebih lagi di dalam hal suatu organisasi yang benturan, nggak cocok, itu seharusnya kita bukan mau meluruskan, ini malah dirangkul, bukan ditabok nyeri tangan. Nah ini sekarang kan sistemnya seperti itu, jadi kita hanya gitu ya sudah, kita jadi ambil hikmahnya aja. Tapi ini luar biasa. Terlebih lagi tadi firman-Nya menjadi teguran kita semua. Ayo, tadi sudah dijelaskan sangat jelas. Saya tadi sampai ngomong iki ngundang Debbie Basir atau Pendeta Dinda ini ya. Tapi secara lugas memang ya ini. Jadi kita ini masih Pastor Dinda ini, belum Pastor Maria, nanti ya ditunggu aja nih. Ya, apalagi Pastor dari Bali, wah sukacita. Jadi luar biasanya di sini komunitas saya cuma ngambil 1 kali aja 1 bulan. Nah, tiap minggunya saya sudah pelayanan. Jadi 8 kali sudah saya serahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Ya puji Tuhan, ini ada Tante Eli
apapun sudah, mau kesaksian, mau beritakan firman Tuhan, wis bebas sudah. Kita interdenominasi. Jadi seperti tadi kita nggak terikat, kita ini satu jalur sudah wis. Jadi mau bicara model apa sudah wis, doktrinnya Alkitab Tuhan Yesus selesai. Sudah, ya puji Tuhan. Terima kasih buat pelayannya, kiranya nanti berikutnya tidak lama kok, pasti November langsung kebagian. Mari kita akhiri ibadah ini dengan bangkit berdiri. Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia. Tuhan Yesus berkati. Memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang sempurna sampai hari ini Tuhan. Tuhan, terkhusus Tuhan, kami berterima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang semakin menumbuhkan, mendewasakan pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Tuhan, terkhusus saya berdoa Tuhan buat Pendeta Dinda Tuhan, Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan akan Kau turunkan hikmat-hikmat Tuhan kepada beliau Tuhan, dan Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa Tuhan buat Pendeta Maria Tuhan, Kau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Juga Tuhan akan Kau pakai Tuhan sebagai teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat tambahnya dari Bali Tuhan, Engkau pakai Tuhan, Engkau terus urapi Tuhan, Engkau pakai semakin lama semakin dahsyat Tuhan. Kiranya Engkau curahkan sinar kemuliaan di dalam beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu, jemaat-Mu hari ini Tuhan rindu menerima berkat dari-Mu Tuhan. Mari
Kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah anak cucumu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ayo doa makan siapa? Oh Busri. Makasih Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu penyembuh. Makasih juga Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Nya begitu indah, sehingga firman itu berarti teguran kita semua Tuhan. Kita harus berubah ya Tuhan, supaya bisa menerima Tuhan firman itu dengan jelas Tuhan. Tuhan, pendeta Tuhan, Pastor Dinda sudah menabur Tuhan, firman-Nya begitu ajaib, begitu indah Tuhan, sehingga menyentuhkan hati kami ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Sebentar lagi kami mau menikmati Tuhan berkat jasmani-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan, sucikan kuduskan makanan ini menjadi berkat dan sehat di dalam tubuh kami masing-masing. Juga berkati Tuhan orang-orang yang sudah jerih lelah, Tuhan memberi Tuhan berkat jasmani untuk di rumah SS ini Tuhan, untuk kita menikmati hidangan yang begitu indah lezat ya Tuhan. Itu semua anugerah-Mu yang mengaruniakan ya Tuhan, Engkau yang memberikan ya Tuhan berkat jasmani ini Tuhan. Makasih Tuhan, kami sudah bersyukur, doa padamu, haleluya, amin. Amin. Kita foto dulu ayo. Ayo merapat merapat. Tangkap aja. Ayo. Jadi mati dulu aja. Oke, agak rapat. Sini maju ya, sini maju aja. Berdiri. Oke ya, ayo. Nah, ini sudah. Nah, sudah. Aduh, kebanyakan ini tidak apa-apa, oke. 1, 2, 3. Oke, videonya ya. Oke, 1, 2, 3. Jesus is good, diberkati. Jesus is good, memberkati. Jesus is good, menginovasi. Terima kasih. Ya, nama.
Nanti ya di ujungnya dong. Kalau kemarin tuh apa pastor ngajak itu saya lagi ada seperti ini juga. Jadi